Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hamba-hamba Allah, jamaah salat Jumu'ah Masjid Al-Barakah, as-saimin yang tengah berpuasa, hafidzakumullah, semoga Allah senantiasa menjaga, melindungi kita semuanya. Penjagaan dan perlindungan ini sangat kita butuhkan karena pertama, kita diciptakan tidak sendirian, ada malaikat, ada jin. Bahkan di antara jin itu ada sosok yang menjadi aktor kejahatan dalam kehidupan, yaitu iblis. Iblis yang kemudian membangun jaringan kehidupannya dengan berbagai macam kelompok yang disebut dengan syaitan, yang membuat kita sederhana. Iblis itu hanya ingin kita membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu saja. Oleh karena itu, sebaliknya Allah Azza wa Jalla menjaga kita untuk selalu beriman kepadanya dan juga bertakwa kepadanya sebagai alat untuk memproteksi dan melindungi diri kita. Takwa asal kata dari waqayaki. Waqayaki yang artinya menjaga, melindungi, menghalangi, membatasi kita. Ada ungkapan kalau kita mengatakan wiqayah, wiqayah itu semacam kalau kita mau mengangkat benda yang panas misalkan, maka kita memerlukan sesuatu untuk melindungi dari rasa panas tersebut tadi itu. Itu disebut dengan wiqayah, seperti lap dan lain sebagainya. Bagaimana cara kita melindungi diri kita dari berbagai macam yang bisa mengakibatkan kehancuran diri kita, bahkan pada akhirnya suka tidak suka kematian akan menguji apa yang pernah kita lakukan waktu di dunia dengan dua hal. Pertama adalah surga dan yang kedua adalah neraka. Syi'tum am abaitum, suka tidak suka, pada akhirnya kita akan digiring oleh Allah Azza wa Jalla kepada dua dimensi ini atau dua fakta ini. Wasiqal ladzina kafaru, kata Allah, pasti orang-orang kafir akan digiring ila jahannam zumara, kepada jahanam atau neraka yang paling panas, zumara, bergelombang, berbondong-bondong. Sebagaimana wasiqal ladzina taqaw rabbahum, juga orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang hidupnya selalu menjaga dan melindungi dirinya, juga akan digiring oleh Allah ilal jannati zumara, ke sorga secara bergelombang. Mudah-mudahan kita yang hadir saat ini, khususnya keluarga kita, termasuk yang digiring ke sorga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu informasi yang nanti akan digiring ke sorga dengan sangat-sangat mudah, ya, tanpa hisab, bahkan tanpa ada audit sedikit pun. Siapa? Mereka yang insya Allah ketika mereka terbunuh dalam keadaan syahid di jalan Allah, termasuk mereka yang akan dibangkitkan kemudian digiring ke sorga tanpa hisab, tanpa audit. Silakan masuk dengan sangat-sangat leluasa, luar biasa. Contohnya adalah dalam sebuah hadis nyatakan bahwa nanti akan dibangkitkan tidak kurang dari 50.000 dari Asqalan. Asqalan itu sekarang adalah Gaza. Tidak kurang dari 50.000 yang akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa hisab nantinya. Itulah yang menginspirasi salah satunya tentu saja. Saudara-saudara kita mau bertahan, sekalipun dibantai, kelaparan, segala macam, mereka bertahan. Karena memang tidak ada alternatif lain. Kalau keluar dari Gaza, keluar dari yang namanya Palestina, tentu mereka akan jauh lebih terlunta-lunta, tidak jelas hidupnya. Mengungsi, menjadi pengungsi, tidak nyaman. Di sana mereka hanya dua pilihan. Kalau tidak menang dalam konteks mereka kemudian bisa berdiri sebagai sebuah negara yang mandiri, atau mereka katakanlah
Apalagi sampai pada tingkat kemampuan memenangkan terhadap Israel, dan Israel kemudian lenyap dari muka bumi sebagai sebuah negara, bukan sebagai sebuah bangsa. Sebagai sebuah bangsa, Islam sangat menghormati keberadaan dan entitas mereka. Rasulullah SAW waktu di Mekah mengusir 3 kelompok Yahudi, itu tidak dibantai habis, tidak dibunuh habis, tapi hanya diusir saja. Kenapa demikian? Islam masih menghargai betapa jahatnya mereka terhadap bangsa dan kaum muslimin di Madinah Munawwarah waktu itu, tidak membuat Nabi kemudian membabi buta membantai mereka seperti yang mereka lakukan hari ini di Gaza. Baru saja saya mendapatkan informasi dari Gaza atau dari Palestina, terjadi pembantaian luar biasa, bombardir habis-habisan. Bagi mereka sudah barang tentu. Di sini kita dihadapkan pada satu terminologi yang disebut dengan menang. Menang itu apa sih? Menang dalam konteks Islam adalah ketika kita benar-benar mati di jalan Allah, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Apa artinya kita hidup di muka bumi dengan berbagai macam fasilitas dan kekuasaan kalau kematian kita tidak di jalan Allah Subhanahu wa taala? Karena faktanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kita adalah milik Allah dan hanya akan kembali kepadanya. Wa ilaihi raji'un. Pasti kita akan balik ke Allah. Saat kita menghadap Allah, apa yang bakal terjadi? Fa'amma man maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang nanti kalau berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dia membayangkan waktu di dunia itu akan menghadap Allah, akan berada di hadapan Allah, dan dia berpikir sejak di dunia, apa yang saya katakan pada Allah nanti tentang seluruh kenikmatan yang Allah pernah berikan kepada saya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, pada akhirnya dia pun menghindari nafsunya, dan Allah memberikan program bagaimana cara kita mengendalikan nafsu itu. Puasa. Saum ini diprediksi atau diproyeksikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyelesaikan satu problematika kehidupan manusia. Problem dan masalah manusia itu adalah tidak lain adalah nafsu itu sendiri. Nafsu makan, minum, seksual, bahkan nafsu kekuasaan yang tidak terkendali. Jatuhnya Fir'aun itu gara-gara nafsu. Nafsu ingin menjadi Tuhan. Nggak cukup dia menjadi seorang raja yang abadi. Dia ingin menaikkan dirinya sebagai Tuhan, dan dia mengatakan wa qala ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang tertinggi. Ramses yang sezaman dengan Nabiullah Musa yang terakhir itulah yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, kata dia. Dan dia ingin mengabadikan kerajaan dan kekuasaannya. Setelah keabadian itu dia lakukan melalui dinasti dan turun-temurun keluarganya. Dan hari ini itu juga bisa terjadi pada siapapun. Nafsu kekuasaan. Karena persoalannya sama, kasusnya sama, maka solusinya pun sama. Apalagi yang menciptakan Fir'aun adalah Allah, yang menciptakan Bani Israel pun adalah Allah, dan yang menciptakan kita juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu tentang problematika kita, makhluk yang diciptakannya, maka Allah paling tahu solusi dan penyelesaian persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia itu. Lagi-lagi sekali lagi nafsu kekuasaan dikendalikan dengan apa? Dengan takwa tadi itu. Maka hampir seluruh, bukan hampir ya, seluruh ajaran Islam, seluruh perintah dan titah perintah, termasuk larangan-larangan Allah, diproyeksikan dalam rangka bertakwa ini. Dalam rangka mengendalikan kita. Dan takwa itu, saudara-saudara sekalian, hamba-hamba Allah, merupakan salah satu di antara standar untuk mengukur kita. Mulia tidak kita adalah diukur oleh substansi ketakwaan, yaitu compliance, kepatuhan. Dan Ramadan mengajarkan kita suatu kepatuhan yang begitu dahsyat. Kita bertahan dalam waktu 13 jam. Nggak peduli siapa yang menilai kita. Anak-anak yang sedang belajar puasa saja masih takut dengan Allah. Ayah ibunya mungkin tidak melihat, tapi dia masih ada perasaan, aku nggak mau buka. Kenapa? Dia bilang Allah melihat aku.
Sederhana. Dan memang itu yang disebut dengan ihsan. Ihsan adalah kau sembah Allah dengan cara apapun, terutama dengan syariatullah. Dengan salat, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji, dengan umrah, dengan infak fisabilillah, zakat termasuk zakat fitrah sebentar lagi kita keluarkan. Tidak kita lakukan itu, termasuk muamalah kita, silaturahim kita dengan keluarga, sikap memaafkan dan dimaafkan. Tidak kita lakukan kecuali karena kita seakan-akan melihat Allah di hadapan kita. Fa'amma man khafa maqama rabbi. Adapun orang yang takut saat dia berdiri di hadapan Allah nanti, tidak hanya nanti di akhirat, di dunia pun dia merasakan berdiri di hadapan Allah. Allah melihat hati kita, menembus apa yang ada dalam hati kita. Detik ini juga dia melihat, alimun bidzatis sudur, kata Allah, aku tahu persis apa yang ada di hati kalian, kata Allah. Perasaan itulah yang membuat kita begitu compliant, kita begitu patuh dengan apa yang Allah katakan, yang Allah perintahkan, yang Allah larang, kita patuhi. Dan sekali lagi saya katakan, Ramadan adalah sarana dan fasilitas yang Allah berikan dari sisi waktu, dimanapun kita berada, untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan takwa yang substansinya adalah kepatuhan. Iblis bukan persoalan dia tidak mengakui Allah. Dia mengatakan, fabi'izzatika, dengan kemuliaanmu ya Allah. Dia akui kemuliaan Allah itu, kehebatan Allah itu dia akui. Tapi hati, kalau boleh dikatakan hati iblis sudah dikuasai oleh kesombongan. Dan kesombongan itu dimulai daripada kesalahan persepsi. Persepsi apa? Dia melihat sujud itu hakikat ibadah. Bukan. Sujud adalah bentuk dan refleksi dari kepatuhan. Substansi sujud itu adalah kepatuhan. Apa artinya kita sujud tersungkur pada Allah, tapi hatinya munafik, tidak mau tunduk pada Allah? Allah tidak akan menerima itu. Makanya iblis masih tetap dia mengakui Allah itu sebagai Tuhannya. Bahkan minta ke Allah dispensasi, anzirni ila yaumi yub'atsun, kata iblis, tangguhkan aku sampai hari dibangkitkan mereka manusia. Maka Allah pun kabulkan, innaka minal mundharin. Ya, kau termasuk yang ditangguhkan. Apa kata iblis? Fabi'izzati, kalau begitu dengan keagungan pun pula, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan mereka itu semua seluruhnya. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan kau tidak akan temukan kebanyakan manusia itu bersyukur pada Allah, pada engkau ya Allah. Maaf, kalau saja iblis masih mengakui Allah sebagai Tuhan. Kali ini banyak manusia yang mengatakan ateis, anti Tuhan, nggak kenal Tuhan. Model ini tentu mohon maaf, lebih iblis daripada iblis. Semoga Allah melindungi kita. Hanya sekali lagi saya katakan, iblis tidak mematuhi perintah Allah. Makanya setelah iman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan takwa itu sekali lagi kepatuhan. Dan refleksi takwa dalam kehidupan itu dahsyat luar biasa. Kita sebagai muslim sudah terlatih dengan kepatuhan itu, dan tidak ada satupun undang-undang dan peraturan dalam hidup kita, apapun bentuk aturan itu, yang sederhana. Misalkan kita mendapatkan semacam aturan cara kita menggunakan sebuah alat, katakan handphone, itu ada yang namanya manual. Manual itu adalah petunjuk bagaimana cara kita menggunakan satu benda dan alat elektronik itu, yang tak satu pun di antara kita yang membantah petunjuk yang ada di dalamnya. Kalau dinyatakan di situ charge sekian jam, kita lakukan dengan kepatuhan dan kesadaran atas kepatuhan itu. Sekali lagi, takwa adalah kebutuhan hidup.
Taqwa adalah kinerja. Tidak ada satu aturan, termasuk undang-undang hari ini yang kerap dipermainkan. Konstitusi diantaranya, undang-undang dasar yang kerap dipermainkan oleh sekelompok orang dari zaman ke zaman. Orde lama, orde baru, kemudian orde reformasi detik ini. Apalagi kalau ketidakpatuhan itu dilakukan oleh seorang penguasa. Apa yang terjadi? Hari ini kita buktikan. Hari ini kita saksikan kekacauan demi kekacauan. Tidak patuh terhadap kesepakatan sendiri. Kita bangun konstitusi itu atas dasar kesepakatan. Tapi kemudian dilanggar. Itulah yang terjadi dahulu di masa Nabi SAW. Kelompok Yahudi yang 3 kelompok, Bani Qainuqa, Bani Nadhir dan Bani Quraidah, dilibatkan oleh Nabi. Sejak awal Nabi membangun kota Madinah Munawwarah, dilibatkan untuk ikut serta membangun Madinah. Ayo. Tapi apa yang terjadi? Satu persatu. Setelah perang Badar, Bani Qainuqa yang pertama telah melanggar itu. Merusak harkat derajat seorang perempuan. Ditelanjangi di tengah-tengah pasar. Muslim marah dan membunuh yang melakukan hal tersebut. Akhirnya sang muslim pun dibunuh. Maka Nabi menyiapkan pasukan untuk mengusir mereka. Ketegasan itu maknanya. Nggak dibiarkan sebuah negara terombang-ambing oleh mereka yang melakukan kezaliman dan kecurangan. Yang hari ini bahasa berseliweran di mana-mana, sudahlah terima saja. Bukan persoalan menang kalah, itu fitrah. Bukan permasalahan kaya miskin, itu fitrah. Dimanapun sebuah manusia, kelompok manusia terjadi, itu tidak akan bisa lepas dari namanya kaya miskin, tidak. Menang kalah itu biasa. Tapi yang tidak boleh dibiasakan adalah kezaliman dan kecurangan itu. Tentu yang mengklaim sebagai kecurangan harus punya data. Karena Al-Quran mengajarkan itu pada kita. Tidak boleh kita ngomong seseorang curang jahat tanpa data. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah tegaskan Quran itu sebagai kitab yang diturunkan, salah satu keagungan dan bagaimana Ramadan itu menjadi istimewa, khususnya Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, yaitu diturunkan di dalamnya Al-Quran. Pertama kali diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Lauhil Mahfuz, kemudian ke langit dunia Baitul Izzah secara sekaligus. Artinya apa? Dari mulai, kalau sekarang berdasarkan mushaf katakanlah mulai dari suratul Fatihah sampai suratul Nas dalam satu malam itu sudah turun. Pertanyaannya, begitu turun ke dunia, dia turun secara bertahap dan ada kasus-kasus tertentu yang baru terjadi, tapi ayatnya sudah ada. Itu menunjukkan bahwa tak satu pun peristiwa di alam ini tanpa perencanaan dan keluar dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajarlah merencanakan. Siapkan oleh kaum muslimin sebuah perencanaan yang matang. Belajar dari Allah, merencanakan alam semesta, merencanakan dunia, merencanakan nabinya Muhammad SAW cukup dengan 23 tahun kurang selesai dakwahnya, dan sampai hari ini refleksi dakwah beliau kita nikmati. Detik ini pula kita nikmati risalah yang dibawa oleh beliau tercinta. Padahal beliau hanya 23 tahun kurang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Hanya diberi batas waktu sekian, 23 tahun kurang, dan kita merdeka sudah 78 tahun belum mampu menyelesaikan persoalan kita. Kenapa? Banyak yang salah. Yuk, belajarlah dari beliau tercinta Nabi Allah Muhammad SAW menyelesaikan masalah. Dan begitu rumitnya persoalan waktu itu, dari mana harus mulai? Persoalan ideologi, akidah, syariat, pelanggaran etika, hukum, dan lain sebagainya. Allah memulai dengan satu kata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemampuan membaca. Ketika ada masalah di keluarga, baca dulu masalahnya.
Benar enggak itu masalah dan substansi masalahnya atau tidak? Baca. Dan membaca buat kita adalah menjalankan perintah Allah. Membaca akan memproteksi pikiran kita dari kesesatan berpikir, sesat fikir. Membaca akan memberikan kontribusi terhadap ketenangan dan jiwa kita nyaman dengan bayinat, dengan berbagai macam bukti dan data yang kita temukan. Maka akan memproteksi kesesatan rasa dan keyakinan kita, sehingga tidak mempertuhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mempertuhankan selain Allah? Karena salah membaca data, salah membaca fakta, dan menyimpulkan dengan data baru yang keliru, seakan-akan benda itu yang menjadi Tuhan yang menguasai dia. Sehingga tidak sedikit yang kemudian contohnya menyembah matahari dan bulan, dipersepsikan bahwa matahari begitu paling berjasa, padahal dia selalu terbenam di malam hari. Saat terbenam, apa kuasa matahari memantau kehidupan manusia? Makanya kata Allah, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Jangan kalian sujud pada matahari dan bulan yang hanya merupakan fenomena seakan-akan dia paling berjasa dalam hidup. Wasjudu lillah. Bersujudlah kalian pada Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan itu seluruh benda, matahari dan juga bulan. Lihat kecerdasan yang diangkat oleh Al-Quranul Karim. Furqan yang ketiga sebagai pembeda. Quran mengajarkan kita bagaimana membedakan mana Tuhan, mana bukan Tuhan. Ini rezeki dari Allah atau bukan dari Allah. Berbahagialah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Agama maupun Quran adalah standar untuk mengukur kehidupan. Dan Allah berdasarkan agama inilah akan membalas kita. Maka Allah bekali kita dengan ilmunya. Allah bekali kita dengan keimanan padanya. Dan Allah bekali kita dengan moralitas dan bagaimana cara kita mengerjakan kehidupan ini begitu lengkap di dalam agamanya. Itulah kenapa din sering diartikan agama dan din juga diartikan dengan balasan. Din waktu di dunia adalah aturan yang mengatur tata cara hidup di muka bumi. Suka tidak suka, Allah akan gunakan agama ini nanti untuk menilai kita saat kita kembali kepadanya. Berbahagialah untuk kesekian kali saya katakan mereka yang menjadi hamba Allah dan memeluk agama ini. Dan ini yang Allah sudah nobatkan dengan kalimat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Aku sudah sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan kenikmatan kalian. Lihat. Satu diksi pilihan kata Allah mengatakan dinakum, agama kalian. Sama-sama akmala yaitu menyempurnakan. Yang kedua Allah sempurnakan kenikmatanku. Korelasikan antara agama dan kenikmatan. Pastikan tidak ada kenikmatan yang akan Allah berikan tanpa agama yang telah Allah berikan pada kalian. Sungguh-sungguhlah beragama Islam. Sungguh-sungguhlah menunaikan apa yang ada di dalam agama Islam. Karena itu adalah sumber kenikmatan Allah, bukan kenikmatan kita. Karena kita sering terkecoh oleh persepsi. Kita bilang baik, padahal tidak baik. Kita katakan itu buruk, padahal tidak buruk. Yang disebut dengan hari ini dengan istilah kebenaran perseptual. Kebenaran persepsi, kita mengatakan ini baik, itu tongkat kok begitu masuk ke dalam air kok bengkok.
Ketika kita angkat tidak bengkok. Kita lihat jalan kereta kok beradu, padahal tidak beradu. Faktanya tidak beradu. Itulah kebenaran mata saat kita melihat. Perseptual, betapa kalau dijadikan sebagai sumber ilmu dan informasi atau standar hidup, banyak kesesatan yang saya tidak berani naik kereta. Kenapa? Karena nanti akan beradu di sana. Lihat, Islam sekali lagi, dinullah, Al-Quran adalah sebuah kepastian. Pasti ilmunya, pasti keimanannya, dan pasti hasilnya. Yuk kita sempurnakan saum ini dengan syukur padanya. Syukur atas berbagai kenikmatan tadi. Memang Allah mentargetkan Ramadan ini la'allakum tashkurun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra. Sering salah persepsi kita mengatakan susah banget jadi muslim. Enggak. Allah tidak pernah meminta kepada kita, bahkan menghendaki kesulitan. Enggak. Allah selalu menginginkan kemudahan. Begitu mulianya Ramadan. Saat kita berjalan dari Jakarta ke Bandung, boleh kita berbuka. Tetapi diutamakan kalau dia masih kuat dan bertahan dan tidak berdampak negatif, puasa buat dia lebih baik. Tapi kalau akan kelelahan dalam perjalanan itu, silahkan berbuka, kata Allah. Karena Allah tidak pernah menghendaki kesulitan. Yuridullah bikumul yusra, dan dia hanya menghendaki kemudahan. Sekali lagi, itu adalah prinsip. Yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Nabi contohkan, idza khayyara baina amrayni ikhtara aisarahuma. Kalau Nabi dikasih pilihan dua perkara, pasti yang pertama oleh Nabi dicari adalah yang paling mudah. Jangan mempersulit agama. Perbedaan pendapat itu biasa. Tapi kesombongan itu yang tidak boleh dibiasakan. Walau berbeda tetap kita humble, kita katakan mungkin pendapat dia benar dan pendapat saya mungkin salah. Tapi sepanjang keyakinan saya dan data yang saya kuasai, saya meyakini inilah yang saya pegang dan saya dapatkan. Itulah yang dicontohkan oleh para ulama setingkat Al-Imam Syafi'i. Saat berdebat, dia hebat dalam perdebatan dan tidak pernah kalah, tapi dia dengan humble-nya mengatakan, pandanganku benar, tapi dia sangat mungkin benar, dan saya mungkin salah. Dia salah, tapi mungkin saja benar. Begitulah cara berbeda pendapat. Ada sikap yang begitu mulia dari para ulama, pewaris Nabi dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, sempurnakan Ramadan ini. Tinggal beberapa hari, sekitar 4 atau 5 hari lagi. Bagi yang berpuasa di hari Senin, kadang kita dihadapkan kapan Lailatul Qadarnya ini. Hampir setiap malam sekarang ganjil. Kata yang Senin, ganjil. Tadi malam genap, nanti malam 27. Berarti ganjil. Bagi yang berpuasa di hari Selasa, tadi malam ganjil. Malam ini 26, jadi bukan ganjil, tidak prioritas. Disitulah kenapa ada hadits, carilah Lailatul Qadar itu di 10 terakhir. Walaupun Nabi menekankan kepada yang ganjil, tapi kalau kita ambil alternatif pertama, maka kemungkinan kita akan mendapatkannya sangat tinggi sekali. Sebab dalam hadits itu, di awal-awal Nabi tidak mengatakan ganjil, walaupun sekali lagi Nabi meminta kepada kita, terutama bagi yang mohon maaf, sangat lemah barangkali, maka Nabi berikan keringanan, cari di malam-malam yang ganjil. Tapi bagi kita yang punya kekuatan,
Optimalkanlah malam itu, termasuk i'tikaf. I'tikaf itu menunjukkan dan simulasi kesetiaan kita pada Allah, seraya kita melupakan seluruh persoalan-persoalan dunia kita, keluarga dan lain sebagainya, kita lupakan sejenak, fokuskan dengan akhirat. Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat yang sesungguhnya. Itu hadis Nabi yang sahih. Dalam syairnya dia mengatakan, ya Allah, kecuali kehidupan akhirat. Saat kita dijebak oleh apapun dalam kehidupan dunia, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan kedudukan, katakan, Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Itu yang paling pasti dan abadi. La'allakum tashkurun. Allah tidak menghendaki kita kecuali agar kalian bersyukur. Keluar dari apa yang dikatakan oleh iblis. Yang kata iblis, tidak akan kau temukan kebanyakan mereka manusia itu bersyukur, dan kita akan keluar dari perkataan itu. Justru kita akan kembali menghadap Allah dengan syukur kita kepadanya. Targetkan dalam sujud ruku kita, permohonan di siang hari bulan Ramadan saat kita berpuasa. Detik ini kita minta pada Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami untuk senantiasa berzikir padamu, syukur padamu, dan sebaik-baik ibadah kepadamu ya Allah. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim. Radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا خاصة أمهاتنا يا رب العالمين. Ya Rabb, di bulan yang tidak pernah akan kau tolak doa apapun dari kami ya Allah, kami prioritaskan dan kami mohon ampuni seluruh dosa dan kesalahan-kesalahan ibunda kami ya Allah, ayahanda kami terutama yang telah wafat meninggalkan kami ya Rabb. Sebagaimana kau ampuni kami yang saat kami menunaikan ibadah ini pun, saat kami berpuasa, begitu banyak kesalahan bahkan dosa yang kami tunaikan dan kami lakukan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau maha pemaaf, maafkan kami atas segala kesalahan dan dosa kami, atas puasa kami yang tak seberapa ini, atas tahajud dan solat malam kami, bahkan tarawih kami, atas apapun yang kami kerjakan di bulan ini ya Rabb. Maafkan dan ampuni kami yang mujibas sa'ilin ya arhamar rahimin. Dari majelis ini pula, dalam khutbah ini pula, saat kau terima doa kami, saat kau tidak akan tolak apapun permintaan kami ya Rabb, kami minta lepaskan saudara-saudara kita di Gaza, saudara-saudara kita di Palestina dari berbagai macam bentuk penderitaan yang mereka dapatkan, pembantaian, pemerkosaan, pelafaran di mana mereka menjadi lapar, bukan tidak ada, tetapi semuanya diembargo ya Rabb. Bebaskan mereka ya Rabb. Hanya ini yang bisa kami lakukan dari tempat ini ya Allah. Maafkan hamba ya Rabb. Kalau kami menikmati seluruh fasilitas yang kau berikan dalam keadaan yang begitu nikmat di negeri ini, sementara saudara-saudara kami, jangankan untuk makan dan minum, sekedar tidur yang nikmat saja mereka tidak dapat. Mereka kedinginan saat ini ya Allah. Mereka tak berselimut ya Rabb. Pembantaian setiap hari dan setiap detik mereka dapatkan. Kami yakin Kau telah bebaskan hati mereka dari segala bentuk ketuhanan apapun dan hanya menyembah-Mu ya Allah. Namun bebaskan mereka dari kehidupan mereka yang penuh dengan penderitaan itu ya Allah. Dengan pertolongan-Mu dan kemenangan-Mu yang dekat yang mujibas sa'ilin ya arhamar rahimin. Fataqabbal minna ya Allah salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana. Allahumma tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Farhamna ya Rabbana bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa fahmahu wa tadabburahu wa tatbiqahu wa da'wata ilayhi
وحفظه آناء الليل وآناء النهار واجعله حجة لنا لا حجة علينا. Jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk kami, bahkan pembela kami nanti dan syafaat kami kelak di hadapan-Mu ya Allah, bukan yang memberatkan berbagai kesalahan-kesalahan kami kelak. Ya mujibas sa'ilin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimis shalah. Sebelumnya saya mohon maaf kalau melebihi batas waktu yang sudah ditentukan di sini. Mestinya 20 menit tapi sampai 40 menit. Sekali lagi mohon maaf.